Bertahun-tahun konflik Gaza ini terjadi. Tadi Ustadz Hussein sudah menyampaikan bahwasanya beliau kesana aja dari tahun 2011 itu sudah 4 kali agresi besar yang ada dan beliau rasakan. Tapi mungkin bagi sebagian besar daripada kita ini baru pertama kali, dan ini pun adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena kenapa? Karena tahun ini itu sangat berbeda daripada sebelumnya. Kalau seandainya tahun-tahun sebelumnya itu orang-orang cuma tahu aja bahwa kita punya saudara di sana, bahwa kita punya orang-orang yang harus kita perhatikan, tapi tahun ini semuanya berbeda. Bahkan banyak analis yang mengatakan bahwa Israel will never be the same after 7th October. Mereka mengatakan bahwa Israel itu tidak akan pernah sama lagi setelah 7 Oktober. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terjadi berbeda daripada tahun-tahun yang lain. Dan saya sebagai seorang muslim meyakini bahwa ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan bagi kita. Bagaimana Allah itu bisa mengubah segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahkan kemarin saya datang ke Ustadz Numan Ali Khan itu mengatakan bahwa 50% mesin propagandanya Israel itu hancur. Tapi kalau saya melihat itu kayaknya nggak 50%, itu mungkin hampir seluruh mesin propaganda mereka itu hancur. Padahal kita tahu bahwasanya Israel ini adalah negara yang dibangun dengan mesin propaganda. Jadi kalau seandainya ada satu senjata yang paling kuat dia andalkan, itu adalah mesin propagandanya itu, tipuan, hoax gitu kan ya, playing victim dan seterusnya. Tapi justru yang sekarang terjadi adalah mesin propaganda itu hancur lebur. Maka saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Bagi saya secara pribadi, tahun 2023 sekitar 2 bulan yang lalu itu saya merilis satu video judulnya Dear Allah I'm Done. Ya Allah, saya tuh sudah kayak selesai. Kenapa? Karena secara pribadi saya merasakan banyak sekali musibah-musibah ataupun ujian-ujian ataupun kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika berdakwah. Itu 2023 kayak saya nggak punya, kayak tidak ada yang saya bangun. Semuanya tuh seolah-olah gagal. Persatuan, ukhuwah, lalu kemudian dakwah, seolah-olah semuanya itu kok kayaknya mundur, kok kayaknya tidak seperti serius di awal. Mungkin tadi Ari Untung gitu kan ya, dan juga beberapa sahabat-sahabat lain itu merasakan pas tahun 2020 kita punya ukhuwah yang sangat luar biasa, kita punya festival-festival, kita punya banyak sekali acara-acara yang panggungnya melibatkan banyak sekali komponen-komponen kaum muslimin. Kita merasa bahwa kita udah bersatu, kita merasa kebangkitan Islam sudah dekat. Tapi seolah-olah itu ditarik daripada kita. Tapi sekali lagi Allah ngajarin pada saya bahwa segala sesuatu itu bisa Allah ubah secara mudah. Tahun 2023 saya bikin video Dear Allah I'm Done. 2 bulan kemudian saya mau bikin video lagi. Ya Allah, caranya gini. Engkau tuh menunjukkan pada kami bahwa kami itu cuma sampah, yang kami itu nggak bisa bikin rencana apa-apa, bahwa rencana pun itu lebih bagus daripada rencana yang kami buat dan kami eksekusi. Dan saya berharap bahwasanya hal-hal yang seperti ini bisa ditiru oleh banyak orang yang lain. Karena kenapa? Karena semua kerusakan yang ada di Palestina itu dimulai daripada kesalahan pemikiran, dimulai daripada distraksi pikiran. Karena itulah apa yang kita lihat sekarang, yang tadi diceritakan sama Ustadz Hussein, itu semua bukan sebab daripada kerusakan, tapi lebih kepada akibat daripada kerusakan. Nah, karena itulah untuk membangkitkan kembali Islam, untuk kemudian menjadikan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina itu tertolong, itu kemudian kembali pada kemuliaan mereka di tanah-tanah mereka sendiri, yang harus dimulai pertama kali adalah menghilangkan penyakit-penyakit pikiran dulu. Makanya kita senantiasa ingat ketika kita berbicara, saya dan Ustadz Hussein ini punya guru yang sama, namanya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau senantiasa menasihati kepada kita, liberation of mind before liberation of land. Bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara serius tentang bagaimana untuk membangkitkan ataupun untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina, maka keseriusan ini harus diawali dengan keseriusan kita untuk benar-benar belajar tentang masalah Palestina. Kalau tidak, itu nggak akan pernah terjadi. Karena kita tahu bahwasanya kenapa ini menjadi masalah. Bayangin, orang-orang muslim di dunia ada 1,7 miliar orang. 1,7 miliar orang ini, kalau mereka punya pikiran yang sama, kalau pikiran mereka tidak terkontaminasi, kalau pikiran mereka tidak berpenyakit, maka Israel itu harusnya menjadi perkara yang sangat mudah sekali. Tapi kenapa 1,7 miliar tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan saya yakin semua teman-teman sekarang di sini datang dalam keadaan stres, benar nggak?
Saya setidaknya datang dalam keadaan stres. Setiap hari saya scroll sosial media, lalu kemudian saya nggak mendapati diri saya kecuali cuma bisa nangis. Lalu cuma kita merasa bahwa duit yang kita donasikan juga kayak nggak ada apa-apanya, tertahan di Rafah. Sementara Mesir kita bilang kenapa nggak mau buka perbatasan. Lalu kemudian banyak sekali yang kita nggak bisa lakukan, kita merasa lemah, kita cuma bisa nangis karena merasa lemah dan khawatirnya kita menjadi putus asa, kan gitu. Kita merasa kayak nggak bisa banget. 1,7 miliar muslim umat muslim di dunia mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu teman-teman sekalian? Karena ada sebuah pemikiran yang salah. Ketika masalah Palestina terjadi, waktu itu orang-orang muslim merasa itu semua adalah urusan mereka. Maka orang-orang muslim semuanya membela Palestina. Tapi kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci dengan Islam, mereka mengatakan enggak, itu bukan masalah seluruh dunia Islam kok. Kami enggak ada punya masalah dengan Islam. Kami hanya bermasalah dengan Arab saja. Ini bukan urusan kalian, ini urusan cuma Arab saja. Maka orang-orang tiba-tiba merasa, ya udah karena gue bukan Arab, biarin aja mereka yang ngurusin diri mereka. Biarin aja Arab yang perang, terjadi perang Arab. Setelah perang Arab, lalu muncul narasi yang baru. Narasi lagi nih, masalah pemikiran, penyakit pemikiran. Apa narasinya? Ini bukan masalah Arab loh. Ini cuma masalah antara kami dengan Palestina. Kenapa Anda ikut-ikutan? Udah kalian mundur aja. Akhirnya mulai orang Arab merasa kami nggak ada urusan. Ini biarlah urusan Palestina dengan masalah Israel. Betapa banyak kita lihat orang-orang Arab sekarang punya pandangan seperti itu. Negeri-negeri Arab yang di sekitar mereka punya pandangan bahwa ini bukan urusan kami, ini adalah urusan orang Palestina dan Israel. Kalau yang paling pintar di antara mereka cuma bilang it's complicated. Ini masalah kompleks, Padahal sederhana banget, simple. Ada orang dibunuhin dan itu saudara kita. Kan gitu, itu kan sesimpel itu. Lalu kemudian lama-lama, sekarang nih yang mau dimunculin. Apa yang mau dimunculin? Ini bukan masalah Arab. Ini bukan masalah Palestina lagi. Ini cuma masalah antara Israel dan Hamas. Betul begitu? Makanya kita dipaksa menerima itu kan? Kita dipaksa menerima satu opini, kita dipaksa menerima satu pemikiran bahwasanya ini cuma masalah Israel dan Hamas. Dan sekarang lebih parahnya lagi, masalah Israel dengan Hamas teroris. Kan gitu? Makanya media-media barat semua mengatakan, do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Karena seolah-olahnya antara masalah Israel dengan Hamas. Ini bukan lagi even permasalahan orang-orang Palestina. Bukan lagi, apalagi lebih tinggi, permasalahan orang-orang Arab. Lebih tinggi lagi, permasalahan seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka saya, Ustadz Hussein, Ustadz-Ustadz yang lain berusaha mengembalikan ini pada permasalahan umat muslim seluruh dunia. Mengapa? Itulah perlu yang namanya ilmu. Nah kalau gitu saya berharap mudah-mudahan selama berapa menit ke depan saya nggak tahu, saya juga nggak berharap saya bisa nyelesain semuanya di sini, tapi mudah-mudahan saya bisa membagikan sedikit banyak apa yang saya tahu sehingga saya memutuskan dari tahun 2009, saya masuk Islam 2002, 2009 saya memutuskan bahwa sebagian hati saya akan sediakan ruang itu untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis. Coba bukain ininya. Nah, sejarah tentang Baitul Maqdis teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin berbicara tentang masalah istilah, berbicara tentang masalah definisi. Karena kenapa? Karena kalau selama ini kita mengenal dengan nama Palestina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istilah khusus tentang Palestina. Rasulullah dalam banyak hadisnya tidak menyebut sebagai Palestina, sebagaimana tadi Ustadz Hussein sudah singgung, tapi beliau selalu sebut dengan nama Baitul Maqdis. Karena itulah saya kasih dengan Baitul Maqdis. Boleh nggak kita sebut dengan nama Palestina? Boleh, nggak ada masalah. Karena orang-orang taunya tentang Palestina. Baitul Maqdis itu adalah sebuah tempat yang berarti ada tiga arti, ada tiga definisi. Baitul Maqdis yang pertama definisinya adalah Masjidil Aqsa atau Kompleks Al-Aqsa. Oke, Baitul Maqdis yang pertama adalah apa? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis yang kedua merujuk pada kota, yaitu adalah kota Yerusalem. Merujuk pada apa? Kota Yerusalem. Sedangkan Baitul Maqdis yang ketiga itu merujuk pada satu daerah yang dinamakan dengan Ardul Mubarakah atau Ardul Muqaddasah, yaitu adalah sebuah tempat, sebuah tanah yang Allah berkahi. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Ustadz Hussein, alladzi barakna haulahu, yaitu adalah yang diberkahi kemudian sekelilingnya. Logikanya adalah ketika para ulama membahas tentang surat Al-Isra, kalau sekelilingnya aja diberkahi, maka apalagi tengahnya. Tengahnya ada di mana? Coba lihat ya, Baitul Maqdis ada tiga arti. Satu, wilayah Baitul Maqdis. Yang kedua adalah kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah Masjidil
Aqsa. Jelas ya? Berarti yang pertama adalah kompleks, yang kedua adalah kota, yang ketiga adalah wilayah. Dan sebelum saya masuk, saya cuma ingin menjelaskan dulu. Coba ke belakang dulu, satu kali ke belakang. Ini perlu kita tahu dulu, kalau kita bicara tentang Palestina, dari tadi Ustadz Huzain membicarakan tentang apa? Gaza. Gaza sama Palestina itu berbeda. Palestina, West Bank itu berbeda. West Bank sama Gaza itu juga berbeda. Lihat, seluruh wilayah-wilayah yang namanya Israel itu, sorry saya nggak ngaku entitasnya, tapi saya nggak punya map lebih bagus daripada ini. Seluruh yang kita lihat Israel itu, itulah yang namanya Palestina. Mencakup Gaza, mencakup yang namanya West Bank. Kenapa yang namanya West Bank? Karena ada di tepi barat Sungai Yordan. Lihat, ada sungai yang dari atas ke bawah, itu namanya Sungai Yordan. Wilayah di sebelah baratnya namanya West Bank. West Bank ini adalah daerah tempat orang-orang dijajah. Jadi kalau kita lihat West Bank, itu penduduknya adalah orang-orang Arab, asli di sana, mereka terjajah. Dan di dekat dengan West Bank ada Yerusalem. Lihat itu, ada Yerusalem. Itu kayak ada apa namanya, ada cekungan. Nah, itu kota yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel. Maka kalau Anda pergi atau sempat pergi ke Masjidil Aqsa, itu Anda sebenarnya pergi ke daerah yang sekarang diakui oleh Israel, dijajah oleh Israel. Sedangkan tempat yang namanya West Bank inilah yang sekarang diatur oleh yang namanya pemerintahan otonom, yang sekarang disebut-sebut Fatah dan seterusnya. Nah, sedangkan Gaza itu ada di sebelah kiri. Lihat baik-baik ya, Gaza itu terpisah, sama sekali nggak nyambung sama sekali. Jadi kalau Ustadz Huzain misalnya mau pergi ke Yerusalem, secara logika bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa, tapi dia harus keluar dulu ke Mesir, lalu kemudian pergi dulu ke Yordan, lalu kemudian harus pergi dari Yordan baru nyebrang ke wilayah yang namanya West Bank, baru kemudian masuk ke dalam perbatasan Israel. Bisa difahami sampai di sini ya. Gaza itu cuma strip doang, itu namanya Gaza Strip, jalur Gaza. Nah, itu daerah yang sekarang dibombardir habis, namanya Khan Yunis. Ada Rafah. Rafah itu di sebelah mana tuh? Sebelah timur, selatan timur, berbatasan dengan Mesir. Semua bantuan-bantuan ada di situ tuh, pintu Rafah. Nah, ini pintu-pintu yang ada di sana nih. Jadi kalau Gaza diperbesar kira-kira kayak gini, ini pintu yang berhubungan dengan selain Israel itu cuma pintu Rafah. Dan dari sini jalur-jalur bantuan itu muncul. Saya sempat konfirmasi kemarin sama Ustadz Huzain. Lalu bagaimana? Kenapa bantuan-bantuan itu nggak bisa masuk? Karena di berita kita tahu bahwasanya ada pesawat ngebom sehingga nggak bisa masuk. Ternyata nggak gitu juga. Kenapa? Karena orang Muslim belum bersatu, sehingga Mesir juga masih menahan bantuan-bantuan di sana. Termasuk bantuan-bantuan yang kita kirim dari Indonesia. Itu masih tertahan di Rafah itu. Walaupun ada bantuan-bantuan yang juga bisa masuk. Next, coba kita lihat lagi. Nah, kenapa terjadi gejolak di Palestina atau Baitul Maqdis? Next kita lihat. Karena ini adalah tanah para nabi. Tanah para nabi, dan ini adalah tanah di mana tiga agama itu pernah ada di situ dan menjadi pusat daripada tiga agama. Tiga agama apa saja? Tentu saja agama yang pertama yang lebih tua adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani, dan yang ketiga adalah agama Islam. Dan ini yang namanya kompleks Baitul Maqdis. Bagus ya? Ya bismillah, lihat-lihatin aja dulu, karena nanti cepat atau lambat kita pasti akan ke sana insya Allah. Kalau enggak masih dunia ini ada, ya pasti kita nanti ke sana di Yaumil Mahsyar. Karena ulama-ulama itu sepakat bahwa Yaumul Mahsyar adalah tanah Syam, adalah Palestina. Cuma nanti diluaskan tanah Syam itu. Ini adalah namanya Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Yang warna kuning? Bukan, yang warna abu-abu. Depan abu-abu. Oke, bagus. Nanti kita lihat. Next, kita lihat. Oke, nah ini adalah tempat kepentingan bagi orang-orang Kristen. Di sana setidaknya ada tempat penyaliban Yesus dan tempat terjadi makan malam terakhir sebelum kemudian Yesus itu disalib versi mereka. Sebelah kiri itu adalah tempat perjamuan terakhir, sebelah kanan itu adalah tempat untuk disalibnya. Next, coba kita lihat. Sekarang jadi tempatnya kayak gini. Coba lihat, next. Nah, ini tempatnya namanya Church atau Gereja Makam Kudus. Di situ ditaruh tadi ada salib, tempat Yesus disalib menurut kepercayaan mereka. Jadi kalau misalnya Anda ke sana, Anda menemukan ya bangunan-bangunan kayak gini. Ini bangunan sangat bersejarah. Next lagi kalau gitu kita lihat. Nah, ini adalah tempat perjamuan terakhir. Yesus kemudian mengadakan perjamuan terakhir di sana, kemudian setelah itu dia disalib menurut versi mereka. Next lagi kita lihat. Ada apa lagi? Nah, ini yang penting.
Pertanyaannya adalah ini konflik agama atau bukan? Yang menjawab bukan kita, tapi yang menjawab justru adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi jelas-jelas memilih tanah ini sebagai negeri mereka untuk mereka tegakkan negara Yahudi di sana karena negeri ini tercakup di dalam kitab suci. Berarti mereka milih itu berdasarkan apa? Berdasarkan iklan, berdasarkan pertimbangan misalnya murah atau mahal. Enggak, mereka pertimbangannya karena ini adalah wilayah yang mereka klaim sebagai tanah terjanji bagi mereka. Berarti yang ngomong itu konflik agama, mereka atau kita? Mereka yang bilang bahwa ini sesuai dengan keyakinan agama kami dan ini mereka bisa buktikan dalam kitab mereka. Next lagi kita lihat. Nah kita lihat ya, mana Masjidil Aqsa kalau gitu? Mana Masjidil Aqsa? Tuh lihat di situ tuh ada tulisannya Al-Aqsa Mosque, tapi saya sengaja ngasih gambar yang salah. Karena bukan yang bawah yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu namanya Masjid Al-Qibli, bukan juga yang tengah yang warna kuning Masjidil Aqsa karena itu adalah Qubatus Sakhrah. Ingat ya, itu adalah kubah batu, Dome of Rock. Yang di bawah itu adalah Masjid Al-Qibli, Masjid Qibli. Sementara lihat nih, yaitu banyak orang-orang Yahudi di situ tuh. Nah itu namanya tembok ratapan. Jadi tembok ratapan itu dekat banget dengan Masjidil Aqsa, bahkan termasuk bagian daripada Masjidil Aqsa. Kalau gitu Masjidil Aqsa yang mana? Next, kita lihat Masjidil Aqsa. Tuh, Masjidil Aqsa adalah seluruh wilayah yang ada di dalam kompleks itu. Yang di dalam Al-Quran adalah seluruh kompleks Masjidil Aqsa. Itulah yang dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebutkan dua ini? Ternyata setelah diukur dan setelah dilihat bentuknya, kedua masjid ini identik kembar. Jadi Masjidil Aqsa ukurannya dengan Masjidil Haram itu identik kembar. Sama-sama kiblat, sama-sama punya masjid, sama-sama punya air, sumber air. Kalau di Masjidil Haram sumber airnya namanya apa? Air Zam-Zam. Kalau di Masjidil Aqsa ada yang tahu sumber airnya namanya apa? Telaga Saria. Allah pengen ngasih tahu, selama-lamanya kalau kita lihat dunia ini ada satu airport yang nggak ada di tempat lain. Namanya apa? Masjidil Aqsa. Maka Isra Mi'raj itu perginya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk traveling ke Sidratul Muntaha. Jadi paham ya Bapak sekalian. Nah, airportnya ada di mana? Adanya di Masjidil Aqsa. Artinya adalah apa teman-teman sekalian? Artinya ini tempat kalau seandainya diblokade, kalau seandainya tempat ini hilang, kalau andaikan tempat ini nggak bisa diakses, berarti seluruh penduduk negeri itu bermasalah. Jadi pahami maksudnya? Maka gampang ngelihat orang-orang muslim itu bermasalah atau enggak, lihat aja Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa-nya dalam pendudukan, kalau Masjidil Aqsa-nya dalam bahaya, berarti kaum muslimin semuanya lagi bermasalah. Dan selalu terjadi seperti itu di dalam sejarah. Maka lihatin baik-baik ya. Di situ ada Dome of Rock, ada kemudian apa lagi Dome of Chain, ada Masjid Al-Qibli, Musholla Marwani dan seterusnya. Ini semua adalah bagian daripada Masjidil Aqsa. Dan insya Allah saya berdoa pada Allah mudah-mudahan kita bisa sholat futuh di sana. Karena sholat futuh yang terakhir itu dilakukan di Konstantinopel tahun 1453, pembebasan kota Konstantinopel. Kenapa? Karena dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah sholat futuh di sana setelah dibebaskan Muhammad Al-Fatih. Maka insya Allah dunia menunggu Muhammad Al-Fatih yang lain untuk membebaskan tanah Palestina, Baitul Maqdis. Karena insya Allah itu juga nubuat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya atau nggak percaya, Rasul dari dulu sudah menyampaikan bahwa kalian kaum muslimin akan bersatu dan ibu kota kalian ada di situ. Kata Rasul, ibu kota kalian itu ada di Baitul Maqdis, ibu kota kalian ada di Syam, gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi, next. Nah, ini adalah gambar-gambarnya, kita bisa lihat tuh ada orang-orang lagi meratap. Kenapa meratap di situ? Karena mereka meyakini bahwa itu adalah satu-satunya yang tersisa daripada Haikal Sulaiman yang mereka buat di zaman-zaman dulu. Next lagi kita lihat. Lihat ya, ada berapa nabi dan rasul? 25. Dan setelah 25 ini kita lihat dan kita coba untuk pastikan minimal 19 di antara 25 itu adanya di Baitul Maqdis. Berapa banyak? 19 di antara 25 itu adanya di Baitul Maqdis. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra pergi ke Baitul Maqdis, beliau memimpin 124.000 nabi
lalu beliau menjadi imamnya untuk menandakan kepemimpinan beliau di atas seluruh para nabi. Bayangkan 124.000. Yang perlu saya kasih tahu sebelum kita belajar adalah tentang genealogi daripada Bani Israel. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja dari Ibrahim. Ketemu Ibrahim di situ? Ibrahim punya anak, satu yang namanya Ismail, yang kedua namanya, anak yang tua yang mana? Hayo lo, anak yang tua yang mana, Ismail atau Ishak? Anak yang tertua adalah Ismail, tapi ibu yang lebih tua Sarah, yaitu yang melahirkan Ishak. Lihat, ada Ismail, ada Ishak. Ismail nanti akan menurunkan pada anak-anaknya, nanti akan menurunkan bangsa Arab yang nanti akan masuk kepada Nabi Muhammad. Tapi baik Ismail sama Ishak itu berasal daripada Ibrahim. Dan Ibrahim itu kalau lagi tarik ke atas lagi, lihat tuh sampai ada namanya Sam. Lihat, ada yang namanya Sam. Lihat ya, ada yang namanya Sam ya. Itu asal kata Semit. Jadi Semit adalah keturunan daripada Nabi Sam atau Sem. Itu namanya Semit. Berarti kalau orang-orang Amerika, ada orang-orang Inggris ya, Perdana Menteri bilang bahwasanya kalau kita nggak suka sama Zionis, kita antisemitik, itu artinya dia nggak sekolah. Paham Bapak Ibu sekalian? Itulah perlunya sekolah tidak makan ciu. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda sekolah sambil mabuk, Anda nggak ngerti bahkan Semitik itu yang mana. Karena baik Ishak maupun Ismail itu semua adalah Semit. Berarti orang-orang Arab juga Semit. Kita ini Muslim, Rasulullah Muhammad keturunan Sem juga, Semit. Masa kita antisemitik? Gak mungkin. Yang kita anti bukan antisemitik, tapi kita anti kebiadaban. Jelas sampai di sini ya? Nah, lalu kemudian dari Ismail nanti jadi orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad. Nanti dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel. Gelarnya apa? Israel, artinya kekasih Allah. Artinya orang yang dekat dengan Allah. Israel, anak-anak Israel atau anak-anak Yakub namanya Bani Israel. Misalnya contoh Bu Linda misalnya nanti punya anak banyak nih misalnya. Sebenarnya bukan Bu Lindanya sih, suaminya ya. Nah, punya anak banyak misalnya. Suaminya namanya siapa Bunda? Agus. Oke, baik. Pak Agus punya anak-anak banyak nanti. Cucunya banyak, ada 15 misalnya. Cucunya punya anak banyak lagi 50 misalnya. Nanti namanya Bani, agak kurang keren ya. Bani Israel artinya anak-anak Israel atau anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub ini ada berapa? Ada 12. Next, coba kita lihat anak-anak Yakub. Nah, coba lihat nih. Ini anak-anak Yakub nih. Tuh lihat Jacob, anak-anak Yakub ya, ada 12. Yang bisa kita tahu siapa? Tuh lihat tuh, ada Gad, Asher, Ruben, Simon, Lewi, Yuda, Isakar, Zebulan, Yosef, Benyamin, dan Naftali. Itu kan ya, ada banyak kan ya. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat tuh anak-anaknya. Ada siapa yang kita kenal? Ada siapa yang kita kenal? Benyamin Netanyahu, nggak masuk situ, sorry. Bukan, ini bukan orang yang sama. Lihat, dari Rachel ini dikisahkan adalah wanita paling anggun sedunia pada saat itu. Rachel, bahasa Arabnya Rohil, itu wanita paling anggun sedunia pada saat itu. Dia punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Anaknya siapa? Yusuf dan Benyamin. Jadi wajar kalau Yusuf ganteng? Wajar, karena ibunya Rachel. Kalau Anda lagi hamil baca surat Yusuf, pengen anaknya ganteng. Bisa terjadi kalau Anda Yusuf dan Benyamin ini adalah saudara. Sedangkan anak-anak yang lain ini adalah dari ibu yang lain. Gimana ceritanya? Rachel sama Leah ini saudaraan. Rachel sama Leah ini saudaraan. Masing-masing punya pembantu namanya Zalfa atau Zulfa sama Bilhah. Nah, ini kemudian 4 istrinya Nabi Yakub yang melahirkan ada 12. Tapi 12 ini, 2-nya adalah saudara, Yusuf dan Bunyamin. Yang lain kemudian 10-nya punya penyakit yang agak parah. Kenapa? Yusuf ini dari kecil sudah bisa membaca tafsir mimpi. Makanya dia bilang sama bapaknya, "Bapak, aku ngelihat ini ada bulan, ada matahari, dan 11 bintang-bintang yang lain semua bersujud kepadaku." Itu apa ya maksudnya? Padahal dia sudah tahu. Kenapa? Karena kata ganti yang dia pakai dalam cerita dia adalah kata ganti manusia. 11 itu adalah 11 manusia bersujud pada dia. Maka bapaknya tahu juga, karena bapaknya Nabi. Dia bilang, "Jangan cerita siapa-siapa. Aku tahu kamu tahu, tapi jangan cerita siapa-siapa."
Kenapa? Karena nanti bakal bahaya. Dia nggak cerita dong, tapi tetap bahaya. Tetap bahaya. Akhirnya 11 melakukan sebuah usaha untuk bisa menghilangkan Yusuf daripada keluarga mereka. Gimana caranya? Diajak main, lalu kemudian dikasih ke dalam sumur. Anak kecil, bayangkan ini anak kecil, ada yang mengatakan usianya paling sekitar 10-12. Ada yang mengatakan bahkan lebih muda daripada 10-12. Diterjunkan ke sumur. Anda bisa bayangkan kalau anak zaman sekarang ya nggak dikasih main aja udah nangis-nangisnya kayak apa. Udah lose streak main game online aja udah kalah rasanya udah kayak apa. Zaman ini anak kecil itu 10 saudaranya berusaha untuk membunuh dia tapi nggak jadi. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian dia dia diangkat sama orang, dijual sebagai budak. Ketika dia dijual sebagai budak, sampai di situ bekerja keras, ada orang yang suka sama dia, dan yang suka bukan main-main dong, yaitu adalah pejabat yang suka cewek. Akhirnya difitnah masuk penjara. Setelah difitnah masuk penjara, keluar dari penjara mengartikan sebuah mimpi, lalu kemudian jadi bendahara. Setelah itu datanglah orang-orang Bani Israel. Sekarang teman-teman coba lihat next. Saya coba sederhanakan dari segi lokasi. Ini kan dari segi genealogi, ini dari segi lokasi. Oke, Nabi Ibrahim lahir di situ tuh. Namanya adalah kota Ur-Kasdim di Babilonia, di Irak sekarang. Lalu kemudian beliau berhijrah, lihat yang warna merah tuh. Beliau berhijrah, ini sudah beda. Beliau berhijrah ke sebelah atas, lihat ada Yakub lahir itu hijrahnya Nabi Ibrahim juga ke sana. Meninggal juga di sana, yang warna oranye itu adalah hijrahnya Nabi Ibrahim ke sana. Lalu kemudian meninggalnya di kota Al-Khalil atau Hebron, di dekat Yerusalem. Nah, lalu kemudian setelah itu kita lihat Yakub juga sama tuh, lahirnya di sana, lalu kemudian berhijrah ke Mesir. Kenapa bisa berhijrah ke Mesir? Karena awalnya keluarga Ibrahim itu pindah dari Mesopotamia ke Palestina, ke daerah Syam. Dari Palestina, semenjak Yusuf jadi bendahara Mesir, karena dibuang ke Mesir, dia ngajak saudara-saudaranya balik yang 11 itu. Maka sekarang mereka ber-12 bareng bapaknya Yakub tinggalnya di mana? Mesir. Bisa ngikutin secara lokasi? Kok bisa dari Mesopotamia sampai ke Mesir? Next, kalau gitu kita lihat yang muda-muda aja ya. Next. Ini frame waktunya sekarang 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Mereka lagi ada di Mesir. Masalahnya gini. Orang Yahudi ketika sampai ke Mesir, mereka mulai belajar tentang masalah sihir. Mereka mulai belajar tentang sesuatu selain daripada tauhid. Dan mereka mulai mengeluarkan sifat asli mereka. Kenapa? Sifat asli mereka, Bani Israel ini kadang-kadang mereka suka nggak benar. Apa misalnya? Serakah, nguasain ekonomi, lalu kemudian bermasalah dengan penduduk lokal dan seterusnya. Sampai akhirnya orang-orang nggak suka sama mereka, akhirnya mereka dijadikan sebagai budak. Bisa difahami sampai di sini ya? Orang-orang Mesir memperbudak Bani Israel di Mesir pasca daripada Nabi Yusuf. Ketika kemudian mereka dijadikan budak, maka semuanya dilakukan program, dan programnya sekarang ditiru sama Benyamin Netanyahu ini. Apa? Mereka yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kasih hidup yang perempuan-perempuan, yang laki-laki matiin semua. Untuk apa? Menghilangkan semangat, menjatuhkan mental. Jadi teman-teman tahu ya, ini perangnya bukan perang fisik, tapi perang apa? Perang mental. Maka kalau sekarang Anda lihat, mereka bilang collateral damage, 5.500 anak meninggal, collateral damage. Bohong. Itu sudah direncanakan, karena begitulah Fir'aun merencanakan membunuh anak-anak. Bukan untuk mengalahkan secara total. Pertanyaan saya sederhana, Fir'aun bisa nggak bunuhin mereka semua? Bisa bunuhin mereka semua? Bisa. Tapi kenapa Fir'aun nggak mau bunuhin mereka semua? Karena Fir'aun pengen mengendalikan mental, bukan fisik mereka. Karena kalau mental mereka sudah diambil, fisik mereka pasti ikut. Tapi kalau seandainya fisik mereka diambil, mental belum diambil, itu yang terjadi pada orang-orang Gaza yang sekarang membuka mata kita. Lalu terjadilah sebuah masa. Masanya adalah ketika dalam program pembunuhan bayi-bayi laki-laki itu, maka ada program liburnya. Kenapa? Pengusaha-pengusaha Mesir bilang, bro, Pak, Firaun, mohon maaf nih Pak, kita ini perlu orang-orang budak laki-laki, karena perempuan tuh nggak cukup kuat. Maka kami perlu Bani Israel ini yang laki-lakinya. Liburinlah programnya. Diliburkanlah programnya selama beberapa tahun. Lahirlah Harun, kakaknya Musa. Ketika kakaknya Musa lahir, program lagi diliburin. Lalu program berjalan lagi. Lahirlah adiknya namanya Musa. Musa dihanyutkan ke sungai pakai keranjang untuk sampai ke istana raja Firaun. Langsung diurus masuk ke dalam istananya raja Firaun oleh istrinya. Yang menarik adalah istri bilang apa? Lah,
bagus juga nih ya, ada seorang anak tapi Yahudi, tapi Bani Israel. Maka dia bilang sama suaminya, nggak apa-apa. Dia bilang sama pembantunya, nggak apa-apa, biar aku yang maju kepada Firaun. Sampai kepada Firaun dia bilang, bang, cakep ya bang ya. Firaun bilang, lo itu kan Bani Israel. Iya, tapi kan cakep bang. Nggak bisa bunuh, dia laki-laki. Bang, masa sih daripada seluruh yang abang bunuh itu ini yang dimaksud bang? Nggak mungkin lah bang. Pastilah ada orang-orang yang sudah meninggal itu bang. Lagi pula ini mungkin berguna bagi kita di masa depan. Kita pelihara aja yuk. Firaun bilang apa? Boleh, kita pelihara aja. Yang menyebabkan awal daripada orang-orang Bani Israel yang selamat adalah perempuan. Sampai di sini paham? Istrinya Firaun, artinya perempuan. Perempuan selalu memainkan sebuah sejarah penting di dalam kebaikan. Baca Al-Quran, semua itu tentang perempuan. Ulul Azmi, 5 nabi-nabi yang paling banyak harus diingat sama kita. Itu berbicara tentang perempuan-perempuan hebat, kecuali istrinya Nabi Nuh. Itu aja. Rasulullah ada Khadijah, betul? Lalu kemudian kita lihat, misalnya siapa lagi? Isa, ada ibunya, Maryam. Musa, ada ibunya yang sangat ikhlas. Satu lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada Bunda Hajar, ya cuma satu aja, Nuh yang agak bermasalah. Nah itu menunjukkan bahwa kalau perempuan bermasalah habis seluruh generasi. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa rahim dititipkan pada Anda, bukan dititipkan pada laki-laki. Kenapa? Karena rahim dititipkan pada laki-laki, peradaban manusia sudah lama musnah. Lalu itu kita lihat. Setelah kemudian Musa bawa mereka, lalu kemudian saya mau bawa ini Bani Israel, singkat cerita, maka kemudian Firaun nggak mau. Tapi dia tetap debat dengan Musa dan Musa menang. Lalu kemudian setelah Musa menang, Musa ajak Bani Israel walaupun Firaun nggak boleh. Sampai di satu tempat di Laut Merah, lantas Firaun di belakang mereka ngejar. Musa kemudian bilang, lah ini seperti apa nih? Di depan kita ada lautan, di belakang kita ada pasukan. Tahu apa yang dia omongin sama Bani Israel? Lihat kebiasaan Bani Israel selalu ngece. Kebiasaan Bani Israel selalu main propaganda. Apa yang mereka bilang? Ah Musa, udah gue bilang juga, ngapain kita pergi daripada Firaun? Yang kemarin itu betul, anak-anak kita dibunuhin, kita cuma boleh hidup yang perempuan, tapi setidaknya kita masih punya tempat untuk berteduh, kita masih punya sesuatu yang dimakan. Daripada kita ikut Musa, sekarang kita udah mau mati di belakang kita. Apa kata Musa pada saat itu? Lihat baik-baik. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Tuhanku bersama aku, dan Tuhanku tidak mungkin meninggalkan aku. Tahu nggak kenapa dia bilang aku? Sebel dia. Jadi kalau Anda zaman sekarang sebel sama orang-orang Yahudi, ingat Musa itu hidup sama mereka, paham ya? Musa hidup sama mereka, dengar kemudian mereka ngece, Musa bilang, enggak, Tuhanku bersamaku, Tuhan akan menolong aku. Lantas kemudian Allah memerintahkan agar tongkatnya diketuk, terbelahlah kemudian lautan, lewatlah mereka semua menyaksikan kehebatan itu, lalu Firaun nyusul, nutup jadi satu. Mereka selamat. Dan setelah mereka selamat, tahu apa yang mereka katakan? Komplain lagi. Musa, kapan nyampenya Musa? Ya gimana ini Musa? Ya kan tadi kalian udah lihat bagaimana Allah nolong kita. Iya Musa, tapi sekarang gak ada makanan. Komplain lagi, komplain lagi, komplain lagi. Setelah komplain lagi, kemudian Musa bilang, sebentar ya, saya mau izin 40 hari dulu. Saya mau berjumpa dengan Allah dan minta petunjuk pada Allah. 40 hari Musa pergi, pulang. Apa yang terjadi pada mereka? Musa menyaksikan sesuatu yang nggak pernah terbayang. Apa? Ada patung sapi di situ. Bayangin, mereka dilepaskan daripada pendudukan dan orang-orang Mesir yang jadiin mereka budak. Tapi mereka malah bikin satu patung yang diajarin sama orang Mesir. Dewa sapi, bisa ngomong, bisa dipahami Bapak sekalian. Ya mungkin kalau zaman sekarang kayak kaktusan itu ya. Jadi kalau misalnya bisa ngomong, bisa nari dan segala macam. Itu Musa saking ngerinya, saking kemudian beliau stresnya, baru pulang nerima perintah Allah menghadapi sebuah ujian sangat parah. Sampai itu Nabi Harun diceritakan di dalam Al-Quran, diambil kepalanya sama jenggotnya. Kenapa ini bisa terjadi? Lantas Harun bilang, kamu nggak tahu sih orang-orang Yahudi, mereka itu hampir aja saya mati sama mereka. Kenapa? Mereka itu parah. Akhirnya Musa kemudian nyelesain masalah itu, Allah menghukum mereka, terus kemudian segala macam, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tapi nggak orang Bani Israel kalau nggak nyari masalah, Yahudi kalau nggak nyari masalah. Akhirnya apa lagi? Sampai ke tempat yang sudah terjanji. Musa bilang, ayo kita masuk, ini tanah sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Apa kata mereka? Sebentar bro, sebentar, kita jangan terburu-buru. Lihatin, itu orang-orang gede-gede semua. Lihat six pack semua. Sedangkan kita masih 6 months. Itu mereka sudah 6 pack. Itu lihat kaki mereka tuh, lihat badan mereka tuh, lihat tuh kekuatan mereka. Enggak, apa kata mereka? Mereka nggak cukup, nggak mau maju. Mereka bilang gini, Musa, gimana kalau kamu sama Tuhanmu yang maju?
Kalau kamu sama Tuhanmu menang, kami boleh masuk. Tapi kalau kamu nggak menang sama Tuhanmu nggak menang, kami di sini aja. Kurang ajar atau enggak? Jadi kalau Anda lihat mereka melakukan kesadisan semacam ini, Allah aja mereka hina, apalagi manusia. Allah aja itu mereka jadiin bulan-bulanan, apalagi manusia. Para nabi aja mereka bunuh, apalagi manusia. Lantas gara-gara itu turun kemurkaan Allah, Allah bilang, sudah, kalian itu nggak bisa lagi untuk diselamatkan, 40 tahun kalian akan tersesat. Para nabi aja mereka bunuh, apalagi manusia. Lantas gara-gara itu turun kemurkaan Allah, Allah bilang, sudah, kalian itu nggak bisa lagi untuk diselamatkan, 40 tahun kalian akan tersesat. Kenapa? Supaya habis satu generasi pembuli ini, supaya habis satu generasi orang-orang jelek ini. Setelah kemudian mereka lepas dari situ, mereka tersesat di padang selama 40 tahun. Tapi bukan Bani Israel, bukan Yahudi kalau nggak bikin masalah. Ya Musa, capek Musa, kenapa kita nggak punya tempat sampai sekarang Musa? Mbok ya doa ya Musa, minta Tuhanmu makanan dari langit. Musa doa, ya udahlah ya, kesian sama orang. Musa doa ke langit, yang turun apa? Manna wassalwa. Salwa, bebek panggang. Mana, kata ulama, lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Apa itu kira-kira? Gelato, ya. Jadi ini adalah luar biasa. Bebek panggang dan gelato gitu. Di tengah padang pasir panas. Setelah mereka makan, apa kata mereka? Musa, bosan Musa, masa gini-gini aja terus Musa? Bisa nggak Tuhanmu menumbuhkan kepada kami timun, bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, kacang adas? Musa langsung kemudian habis juga kesabarannya sama, bukan habis kesabaran, ini kata-kata yang sangat gak pantas. Lalu kemudian Musa menemani mereka. Musa itu luar biasa kesabarannya, itu luar biasa kesabarannya sama mereka. Musa wafat, Harun wafat. Akhirnya yang memegang tampuk kepemimpinan dari para nabi namanya Yusha bin Nun, yaitu adalah muridnya Musa. Apa yang terjadi di masa Yusha? Next. Ketika itu Yusha bin Nun berhasil ngajak orang-orang Bani Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Dan ketika mereka lagi memerangi orang-orang yang ada di situ, maka pas mereka mau menang, matahari mau tenggelam. Dan pada waktu itu aturannya adalah kalau matahari sudah tenggelam, nggak boleh ada perang. Maka Yusha ngangkat tangan, ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, tahan matahari di situ ya Allah. Bisa ditahan? Bisa ditahan? Tuh lihat ada gambarnya, matahari ditahan di sana, lalu kemudian mereka melanjutkan peperangan, mereka menang dan mereka masuk. Dan Allah bilang apa? Ayo masuk dengan ruku dan menyembah pada Allah. Marah mereka nggak mau ruku. Mereka maunya tahu kalau ada orang dimenangkan oleh Allah, dia masuknya sampai ruku atau bahkan sampai bersujud untuk masuk ke dalam situ sebagai sebuah simbolisme bahwa ini adalah kemenangan dari Allah. Mereka ruku tapi jalannya mundur. Sambil kemudian tadi balik lagi menghina-hina Allah karena mereka merasa ini adalah kemenangan daripada mereka. Ini terjadi pada mereka. Next kalau gitu, mereka masuk ke tanah terjanji. Setelah masuk ke tanah terjanji, mereka bagi wilayahnya jadi 12 sesuai dengan anak-anaknya Bani Israel. Ada 12. Lihat ada nama siapa yang nggak ada di situ? Dan ada Efraim, ada Benjamin, Yuda, Simon, segala macam ada. Yang nggak ada nama siapa? Yusuf. Yusuf itu keturunan daripada Bani Israel, memang dia nggak masuk di sana. Dan juga nanti ada yang namanya Lewi yang nggak masuk di sana karena Lewi adalah pelanjut daripada para nabi, sehingga dia nggak dapat wilayah karena dia memegang kekuasaan spiritual atau kekuasaan religius. Next kalau gitu kita lihat, mereka kemudian bagi 12, mereka di sana lama. Next. Kalau gitu kita lihat, nah setelah itu muncullah kasus Daud dan Goliat. Kenapa? Balik lagi lah, Bani Israel selalu bikin masalah. Mereka terusir oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin, orang asli di sana, orang-orangnya gede-gede, salah satunya namanya Goliat. Setelah kemudian Allah meminta mereka untuk balik lagi karena mereka terusir untuk kedua kalinya, maka mereka bilang, kami mau asal kami ikut dengan raja. Kenapa? Nabi sudah tidak trending topik lagi, kami minta raja. Karena Nabi sudah tidak trending topik. Kalau raja yang nyuruh kami mau perang. Lantas Allah mengutus namanya Tolut. Tolut ada, komplain lagi. Raja kok miskin, raja kok nggak good looking, gitu kan ya. Lah ngapain? Lalu kemudian akhirnya setelah dipaksa-paksa, akhirnya Tolut memerintahkan kepada Daud untuk melawan Jalut atau Goliat. Akhirnya yang menang siapa? Daud atau Jalut? Ini kisahnya menarik tapi kapan-kapan, kalau saya cerita terlalu panjang. Next kalau gitu. Lantas setelah itu Daud memimpin Bani Israel, membuat negeri ini sangat luar biasa. Dan Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman punya kekuasaan yang dicerita di dalam Al-Quran tidak ada bandingannya. Dia memerintah dengan sangat adil, dengan sangat luar biasa. Next kalau gitu kita lihat, setelah Daud dan Jalut selesai, oh ya sorry, satu lagi tuh, lihat itu pedangnya siapa tuh?
Itu pedangnya siapa? Pedangnya Daud? Bukan, itu pedangnya Goliat, pedangnya Jalut. Ini menjadi dalil bahwasanya Anda boleh menggunakan pedang orang untuk menyerang musuh Anda sendiri. Bisa difahami maksudnya? Ada yang bilang kan, boykot. Itu Instagram itu punya siapa? Kenapa lu nggak boykot Instagram sekalian? Kenapa lu nggak boykot segala macam Google dan segala macam? Bro, kita lagi pakai senjata orang untuk melawan orang itu sendiri. Bisa difahami ya? Ini adalah dalilnya. Next, kalau gitu kita lihat. Nah, setelah mereka kemudian ada 12, bukan Bani Israel kalau tidak bikin. Akhirnya mereka terpecah lagi jadi 2. Sulaiman punya anak berseteru dengan panglima atau jenderalnya Sulaiman. Tapi ini bukan tentang pilpres ya. Ini tentang yang namanya Bani Israel. Nah, setelah mereka berseteru, akhirnya panglimanya atau jenderalnya Sulaiman dapat wilayah atas utara, sedangkan anaknya Sulaiman dapat wilayah bawah atau selatan. Yang bawah namanya kerajaan Yehuda. Di situ baru muncul kata-kata Yahudi karena kebanyakan daripada adalah keturunan Yehuda tadi. Yang di atas namanya kerajaan Israel. Nah, dari sini muncul kata-kata Israel. Israel ibu kotanya di Samaria. Sedangkan yang selatan kerajaan Yehuda itu adalah di Yerusalem. Oke, kalau gitu next. Setelah mereka jadi 2, ribut atau enggak kira-kira? Ribut. Akhirnya diserang sama orang Assyria. Setelah orang Assyria nyerang, kerajaan Israel habis, luluh lantak, habis nggak bersisa. Lalu yang di bawah Yehuda dihabisi sama Babilonia, dihabisin juga nggak bersisa. Next kita lihat. Setelah dihabisin, mereka nggak hanya dihabisin, mereka disuruh keluar dari sana. Haikal Sulaiman dibakar. Semua yang ada di sana dibakar habis oleh Nebukadnezar namanya. Bukhtanasir kalau dalam bahasa Arab. Next. Nah, ini Haikal Sulaiman yang kayak dibakar. Next lagi kita lihat. Yang tadi kayak dibakar ya. Bukan kayak dibakar ya, dibakar. Next. Nah, mereka disuruh keluar semua. Ini ada sebuah lubang hitam dalam sejarah. Kenapa? Karena orang bilang inilah sebenarnya berakhirnya orang-orang Yahudi. Karena setelah dibawa semua ke sana, yang tinggal di sana itu Yahudi tapi kayak ada cacatnya. Yang tadi diceritakan sama Ustadz Husain, Askenazi tadi. Nah, sedangkan Yahudi semuanya yang Bani Israel yang 12 dibawa semuanya ke Babilonia. Di situ dijadiin budak dan ini yang menjadi apa ya, lubang hitam sejarah yang kita nggak tahu mereka balik lagi atau tidak. Tapi sekarang faktanya adalah di Israel sendiri tidak boleh ada tes DNA. Tahu nggak kenapa nggak boleh ada tes DNA? Kalau saya dites DNA, kira-kira saya keturunan mana? Ya jelas Arab lah. Kalau saya dites DNA, Anda nggak usah lihat, karena saya sipit, jelas ya. Kalau saya dites DNA, tapi kalau mereka dites DNA, mereka nggak berani. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di Amerika, ada orang yang tahu banget bahwa keluarganya Yahudi, ketika dites DNA, ternyata mostly itu DNA-nya bukan DNA Semit, tapi justru Yunani. Jadi ya udahlah ya, tapi kita nggak usah bahas itu. Nah, setelah mereka diusir keluar sama Babilonia, next, mereka akhirnya dibalikin lagi sama raja namanya Cyrus. Cyrus Persia menaklukkan Babilonia, lalu kemudian Babilonia dia ketemulah ada Yahudi, dia ajak kerja sama Yahudi. Gimana kalau kamu jadi perpanjangan tangan saya di daerah Syam, di daerah tempat Anda dulu, kami kembalikan Anda ke sana, tapi Anda harus sumpah setia kepada saya. Maka Yahudi sumpah setia kepada Persia, Raja Cyrus, akhirnya mereka dibalikkan lagi ke tempat mereka asal dan boleh bangun kembali Haikal Sulaiman. Maka Haikal Sulaiman tadi ada yang lama dan ada Haikal Sulaiman yang baru. Oke, next. Tapi bukan Bani Israel kalau nggak bikin, akhirnya dibakar lagi. Jelas sampai di sini? Anda lihat ya, cuma ada satu kaum yang konstan bikin masalah di seluruh dunia. Ya, kapanpun dan dimanapun mereka konstan bikin masalah. Bukan kata saya. Silahkan search. Silahkan search. Tahu nggak kenapa ini terjadi? Tahun 70-an, waktu itu yang namanya Yerusalem, Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi. Dan mereka konstan bikin pemberontakan kepada orang-orang Romawi. Sampai orang Romawi bilang, enough is enough. Kalian nggak boleh lagi ada di sini, kalian keluar aja. Semua dibakar, Yahudi dikeluarin dan nggak boleh balik lagi. Berarti pertama yang membanning Yahudi dari situ siapa? Romawi. Menang perang, mereka di-banning, mereka keluar. Next, kalau gitu kita lihat. Nah, terutama bisa kita lihat selain tahun 70 mereka dibakar habis, tahun 132 Kaisar Hadrian, Kaisar Romawi mendeklarasikan bahwa wilayah ini tidak lagi namanya Yudea atau Kanaan tidak lagi, tapi namanya Syria Palestina. Nah, inilah kemudian dimunculkan kata-kata Syria Palestina dan orang-orang Yahudi di-ban daripada sana selama-lamanya menurut orang-orang Romawi. Kenapa? Gara-gara suka bikin
masalah. Oke, next kalau gitu kita lihat. Nah, setelah 132 kita tahu mereka sekarang kemana-mana, mereka mencar mana-mana, udah terusir, nggak boleh balik lagi. Yang warna hijau Babylon, yang lain kemudian mereka pergi mana-mana, termasuk ada Mauritania, ada Spanyol, Cordoba, ada Irlandia, ada Eropa seperti Inggris dan segala macam lah mereka pergi. Next kalau gitu kita lihat. Nah, setelah itu dikuasai siapa? 638, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai diminta memperhatikan Baitul Maqdis tahun 5 setelah kenabian, atau sekitar tahun 615. Ketika turun surat apa? Wattini wazzaitun. Tadi sudah dijelaskan. Rasul terus menerus menyemangati para sahabat. Kalian tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih? Kalian coba perhatian nggak sih? Coba lihat sekarang. Menurut teman-teman sekalian, kalau ada masalah di Masjidil Haram, di Ka'bah, kita bermasalah atau tidak? Ada yang tahu kemarin terjadi ada orang bunuh diri dari Masjidil Haram? Baca beritanya? Nggak tahu. Banjir di Masjidil Haram kemarin, ada yang baca beritanya? Kenapa kita selalu peduli pada Masjidil Haram? Kenapa kita peduli pada Masjidil Haram? Karena tiap kali kita sholat ngadep ke Masjidil Haram, dan semua orang minimal pengen umroh ke Masjidil Haram, minimal lihat sebelum mati. Betul kan ya? Anda paham gak sih? Sebagaimana Anda punya perasaan itu kepada Masjidil Haram, Rasulullah dan para sahabat punya perasaan seperti itu kepada Baitul Maqdis. Karena Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis itu lebih lama daripada Rasul sholat menghadap Masjidil Haram. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya Masjidil Haram. Rasul menyemangati para sahabat, membentuk seluruh pasukan dan segala macam. Rasul wafat tahun 632 dan dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid yang usianya 17 tahun. Dan pada saat itu seorang Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, tahan dulu pasukannya, jangan berangkatin dulu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa? Kita lagi punya banyak masalah. Kita punya banyak masalah internal Umar. Ada orang yang mau keluar Islam, ada orang nggak mau bayar zakat, ada orang mau murtad. Masa kamu ngurusin Baitul Maqdis dulu?" Lihat apa kata Abu Bakar. Abu Bakar bilang, "Saya tidak akan pernah menarik mundur pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah meskipun saya harus hancur berantakan." Itu namanya ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar wafat, Umar pada tahun 638 menerima kabar pasukan-pasukan Muslim sudah menyampaikan bahwasanya Uskup Safronius atau Patrik Safronius itu sudah siap menyerahkan kunci kota Yerusalem atau Baitul Maqdis kepada kaum Muslimin. Maka dia jalan bersama seorang pembantunya, naik tunggangan, naik kendaraan, naik unta, dan dia kemudian mengatakan, "Oke, nanti kita gantian ya. Nanti kalau kamu capek di atas, nanti kamu di bawah, aku di atas. Kalau nanti aku capek di atas, aku di bawah, kamu yang ke atas." Pas sampai ke kota Yerusalem, itu giliran pembantunya yang di atas. Bisa dibayangin ya, sopirnya di atas, Umarnya nuntun di bawah. Umar kemudian dibilang sama pembantunya, "Bos, naiklah, Amirul Mukminin, kamu harus naik." Umar bilang, "Enggak, ini kan giliran kamu, biar aku dibawa aja." Lantas kemudian dibawa. Orang-orang kota bilang, "Umar udah datang, Umar udah datang." Kemudian Patrik Safronius bilang, "Mana Umar?" "Itu tuh orang yang di atas." Lantas Patrik bilang, "Enggak, bukan ini orangnya. Ini bukan orangnya. Karena aku tahu persis, orang yang dimaksud di dalam kitabku yang nanti akan memimpin Baitul Maqdis adalah orang yang sederhana." Dia bilang orangnya yang di bawah itu. Lantas kemudian diserahkan kunci kota kepada Umar. Umar bilang, "Boleh saya minta untuk sholat?" "Boleh, silakan, ini gereja tadi sudah disiapkan. Gereja tadi sudah disiapkan untuk jadi tempat sholatmu." Gereja yang tadi itu loh, yang tadi saya liatin, gereja Makam Kudus. Umar bilang, "Jangan, kalau saya sholat di sini besok nanti ada orang Muslim akan mengganti tempat ini sebagai masjid. Lebih baik saya sholat tempat yang lain. Izin." "Boleh, silakan. Kamu mau sholat di mana?" Dia jalan-jalan di sekitar kompleks Baitul Maqdis. Kemudian dia mendapati di situ ada tempat, ada satu batu. Dia bilang, "Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mi'rajkan ke Sidratul Muntaha." Kemudian bilang, "Saya izin sholat di sini." Akhirnya kemudian Umar sholat di situ. Lalu panggil Bilal, "Sini Bilal." Azan. Karena isyarat kemenangan adalah azan. Azan yang nggak pernah terjadi. Karena Bilal itu nggak bisa nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 638 kota ini dibebaskan. Ada perang di situ? Nggak ada. Kaum muslimin ingin ngasih tahu, ini adalah contoh tempat perdamaian. Besok-besok ada orang bilang, Palestina itu complicated karena sudah konflik dari dulu. Anda belajar sejarah dari mana? Bilang bahwa tempat ini adalah tempat konflik dari dulu. Itu nyata-nyata Anda nggak pernah belajar sejarah. Atau belajar sejarah tapi sambil main QQ. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah,
Ini kemudian Umar datang 638, dia membuat kota ini sebagai contoh daripada perdamaian. Dia mengatakan semua orang boleh ke sini, Kristen welcome, Yahudi boleh, bahkan ada yang versi mengatakan nggak boleh, tapi versi yang mengatakan nggak boleh ini mengatakan bahwa ini justru syarat daripada orang-orang Kristen, karena orang Kristen merasa bahwa ada Yahudi itu bikin masalah, maka mereka bilang Yahudi nggak boleh, tapi Umar tetap membolehkan. Makanya sampai sekarang juga masih ada banyak quarters punyanya orang-orang Yahudi dari awal memang di kota itu. Akhirnya kemudian Umar memimpin dengan sangat luar biasa sampai tahun 1095. Nanti panjang kalau saya ceritain sebabnya. Yang jelas 1095 mulai muncul konferensi di Clermont untuk menyatakan perang salib. Perang salib akhirnya mewujud pada tahun 1098, 1099 Yerusalem hilang. Next. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang penting dari 1099 ini? Yang paling penting adalah ulama-ulama semuanya sepakat ini adalah azab untuk kaum muslim. Apa? Azab untuk kaum muslim. Kenapa azab untuk kaum muslimin? Karena mereka berpecah belah. Saya kasih tahu, saya belajar sejarah dan saya nggak menemukan kekuatan kaum muslimin lebih besar daripada 1099. Itu pasukannya gede-gede, pasukannya kuat-kuat, manapun ditaklukkan. Tapi gara-gara berpecah, Baitul Maqdis hilang. Lihat ya, kalau kita punya masalah antar umat, yang pertama kali kelihatan Palestina. Yang pertama kali kelihatan Baitul Maqdis. Indikasi pertama pasti Baitul Maqdis hilang. Itu sudah janji Allah. Coba bayangin ya, ulama-ulama berkata, lihat baik-baik, 1099 kaum muslimin sedang punya kekuatan paling besar, tapi ketika mereka bermasalah, Baitul Maqdis lepas. Pertanyaan kita sekarang, kita kuat atau enggak? Kita kuat atau enggak? Sudahlah nggak kuat, berpecah belah. Tapi kita manusia Ustadz, kita punya perasaan. Sama, saya juga punya perasaan. Terus terang, saya bilang, Dear Allah, I'm done 2023. Kita berusaha untuk punya hubungan baik, kita berusaha untuk menyatukan, kolaborasi dan segala macam. Tapi halangan selalu muncul. Saya juga punya banyak masalah dengan individu-individu. Saya punya banyak masalah dengan orang-orang. Entah saya menzolimi atau orang lain menzolimi, atau kita merasa dizolimi. Kita punya banyak masalah. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu kemudian terjadi Baitul Maqdis dibombardir kayak gini, Gaza dihabisin kayak gini, apa yang saya bilang? Kalau saya nggak bisa memperbaiki hubungan saya dengan orang-orang Muslim yang lain di Indonesia, maka saya nggak layak ngomong tentang perjuangan Baitul Maqdis. Bisa difahami Bapak sekalian, karena ini serius, hancur kalau kita tidak berukhuwah. Nah, ini namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan kehebatan individu. Ingat ya, tidak ada yang bisa membebaskan Baitul Maqdis sendirian, gak mungkin. Maka Salahuddin hanyalah titik ujung daripada generasi Salahuddin. Generasi orang-orang hebat yang cuma merasa bahwa Baitul Maqdis ini lebih penting daripada perseteruan kita, lebih penting daripada aku nggak suka sama dia, lebih penting daripada aku tuh nggak serak dan like and dislike. Enggak, Baitul Maqdis lebih penting. Saat itu Allah mengembalikan Baitul Maqdis kepada orang yang berhak, yaitu adalah orang Muslim. Terjadi berapa? 1187. Ada satu scene yang sangat bagus. Kalau misalnya berdasarkan sejarah bagus, nggak berdasarkan sejarah juga tetap bagus. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi balik lagi, dia ngepung seluruh kota tapi nggak pernah masuk. Karena kita harus menjaga kota ini damai. Bisa dipahami ya, kita menjaga kota ini damai. Salahuddin nggak ada yang masuk di situ. Dia bilang pasukan nggak ada yang boleh masuk. Maka kemudian ada orang yang nyerahin kunci kota lagi dan berkata, kenapa kamu pengen banget dengan Baitul Maqdis? Kenapa kamu pengen banget dengan kota ini? Dulu namanya adalah Ilya atau kota Yerusalem. Kenapa kamu pengen banget? Bukankah banyak kota yang lain? Muslim udah menguasai kota yang lain banyak. Maka kemudian Salahuddin bilang ini di film itu ya, Kingdom of Heaven. Dia bilang nothing. Kota ini nggak ada artinya buat saya. Terus kemudian setelah dikasih kuncinya, dia balik, dia bilang apa? But everything. Nothing but everything. Kota ini bukan apa-apa, tapi kota ini adalah segalanya bagi aku. Kenapa? Tanpa kota ini kita nggak punya kehormatan. Tanpa kota ini barokah itu disumbat. Barokah itu nggak ada bagi kaum muslimin. Next, kalau gitu kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu orang-orang muslim menunjukkan inilah cara ngatur kota dengan damai. Ini cara ngatur kota dengan tidak ada masalah. Lihat baik-baik, 638 Umar bin Khattab menjadikan kota ini adalah negeri kaum muslimin. 638 sampai 1099 damai. Berapa ratus tahun itu? Berapa ratus tahun itu? 600 sampai 1000-an? Hampir 600 tahun. Dari 1187 sampai dengan nanti diambil tahun 1900-an. Itu berapa tahun itu?
500 tahun lagi. Berarti berapa tahun? 1100 tahun ini dalam keadaan damai. Yang Anda lihat baru ratusan tahun aja. Yang dalam keadaan konflik. Lalu tiba-tiba Anda bilang ini tempat konflik. Dari mana? Ini tempat damai dan Islam udah nunjukin itu. Oke, next. Sampai petaka terjadi. Nah, ini paling males saya ceritain sebenarnya ya. Ini ada seorang saya harus akui dia jenius. Lihat Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bilang salah satu kejeniusan Yahudi adalah mereka mampu untuk menyepakati rencana jangka panjang dan istiqomah dalam eksekusi rencana jangka panjang. Kalau sampai di sini bersama merencanakan sampai jangka panjang dan mengeksekusi dengan istiqomah. Itu kehebatan orang Yahudi. Ya saya nggak bisa menafikan dong memang orang ini hebat. Namanya siapa? Theodor Herzl. Dan dia berusia 36 tahun ketika dia menulis satu buku yang sangat membuat orang tuh semuanya marah. Lihat judul bukunya, Der Judenstaat. Der Judenstaat. Tahu artinya? The Juden, Jews, State, the Jewish State. Yang nulis umurnya berapa? 36. Ustadz Hussein sekarang usianya 36 tahun. Baru punya INH. Dia sudah punya apa? Buku tentang ideologi Zionis. Namanya Der Judenstaat. Semua diawali dengan ide. Semua diawali dari kepala. Jangan remehkan apa yang di dalam kepala. Even orang-orang Israel sampai sekarang ketika menyerang, mereka harus punya legitimasi daripada opini. Itu yang kita lawan sekarang lewat julid fisabilillah itu. Makanya lihat tuh akun IDF sudah kayak akun Lambe Turah. Konfirmasi terus, klarifikasi terus, gila validasi kan gitu kan ya. Nah itu kenapa? Karena memang mereka peduli opini. Dari Judenstaat kita lihat mana orangnya tadi. Saya belum selesai bahas orangnya itu tadi. Nah dari Judenstaat tadi. Nah dia kemudian setelah punya ide menyatukan orang-orang Yahudi semua menjadi satu negara karena dibilang kita mana-mana memang selalu bikin masalah. Kita mana-mana selalu diusir oleh orang. Maka saatnya kita bikin satu negara khusus buat kita sendiri. Maka dia cari sponsor. Dapatlah aki-aki ini namanya Lord Rothschild. Siapa namanya? Lord Rothschild. Nama lengkapnya Lionel Walter Rothschild. Bapaknya adalah seorang pionir perbankan dan mengenalkan konsep perbankan ke seluruh dunia. Ini anaknya yang dia tugaskan ke Inggris. Karena ada anak yang dia tugaskan ke Perancis, ada anak yang dia tugaskan ke Irlandia, kemana-mana. Akhirnya yang di Inggris berhasil jadi kaya raya. Ya iyalah, karena dia megang yang namanya franchise-nya bank. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, lalu dia bilang, mohon maaf Bapak, saya punya ide, tapi ide saya ini ya gimana ya? Tapi saya perlu uang. Oh tentu saja, saya akan bantu. Gimana caranya? Ide dia adalah kita beli tanah Palestina untuk menjadi settlement kita. Awal-awal kita bikin settlement dulu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kan orang-orang muslim baik, kita bikin settlement aja. Datanglah dia ke tempat orang yang punya tanah. Siapa? Pak Haji siapa kira-kira yang punya tanah? Nah, next, lihat nih. Pak Haji siapa? Namanya Pak Haji Abdul Hamid. Ini orangnya ini. Pak Haji Abdul Hamid ini adalah seorang khalifah atau pemimpin tertinggi kaum muslimin pada saat itu, yaitu adalah kekhilafan Utsmani yang teman-teman sering dengar. Abdul Hamid lalu kemudian didatengin sama wakil daripada Theodor Herzl. Ini Bapak Herzl mau ketemu. Ngapain? Mau beli tanah Palestina. Ini kata-katanya Abdul Hamid. Tanah itu bukan milik saya, tapi ini milik umat saya. Saya nggak bakal ngasih dan saya nggak akan terima duit Yahudi karena saya nggak akan membangun benteng-benteng yang dibangun daripada duit Yahudi. Dia kemudian nolak. Apakah menyerah orang Yahudi? Nggak. Datang lagi, next. Dia datang lagi pada tahun 1902, 5 tahun kemudian, dengan bawa yang lebih konkret. Dia bilang, saya minta tanah dikit aja untuk settlement aja dan kami akan bayar, memberikan 150 juta pound sterling yang sekarang kira-kira 305 triliun. Terima atau enggak? Terima atau enggak? Lumayan kalau beli cendol, berapa banyak tuh. Dan apalagi membayar hutang khilafah sebesar 33 juta pound sterling karena memang lagi parah ekonominya. Membuatkan kapal induk, memberi pinjaman 3 juta pound sterling, membangun Universitas Utsmaniyah. Tapi apa katanya Pak Haji Abdul Hamid? Next. Ini katanya. Ini luar biasa. Lihat nih. Nasihatnya Dr. Herzl, jangan teruskan rencana dia. Saya tidak akan pernah melepaskan walaupun segenggam tanah ini. Kenapa? Bukan punya saya, itu punya umat muslim yang telah menyirami darah ini dengan tanah ini dengan darah-darah mereka. Yahudi silakan simpan harta mereka. Next. Tapi jika daulah khilafah Islam suatu hari nanti nggak ada lagi, nggak ada saya lagi, nggak ada lagi yang ngelindungin, kalian boleh ambil dengan tanpa harga. Ini sebenarnya pernyataan apa ya namanya, penegasan
bahwa selama masih ada saya lebih mau agar ditusukkan pedang daripada saya menyaksikan tanah ini terpisah. Dikasih atau enggak? Enggak dikasih. Next. Akhirnya benar. Ini wilayah Islam, next aja. Waktu itu ketika zamannya beliau. Nah, 1914 sampai 1916, lihat ditolaknya tadi tahun berapa? 1902. 1914, 1916 meletus Perang Dunia Pertama. 1914 sampai 1916 yang terjadi adalah orang-orang Turki waktu itu dipaksa ikut blok sentral yang temenan sama Jerman. Nah, lawannya adalah blok sekutu yang diketuai oleh Inggris dan Perancis, dan apes kalah. Setelah kalah, akhirnya seluruh wilayahnya dibagi-bagi rata sama orang Inggris dan Perancis. Next, apa namanya pembagiannya? Namanya perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot 1416 itu diketuai oleh Sykes dari Inggris dan Picot daripada Perancis, memutuskan wilayah yang warna biru untuk orang-orang Perancis, sedangkan wilayah yang warna-warna merah untuk orang Inggris, dan wilayah Palestina disiapkan untuk orang-orang Zionis. Paham sampai di sini? Berarti bapaknya Zionis sekarang siapa? Anda sudah tahu? Inggris. Jelas sampai di sini? Jadi Anda sekarang ngaruh pada Inggris walaupun Perdana Menterinya sudah India untuk membantu orang-orang yang ada di Gaza? Nggak mungkin. Karena kalau Anda tahu sejarah, Anda nggak akan pernah berharap pada Inggris, karena Inggris adalah yang pertama kali ngasih kepada ngasih kepada Yahudi. Next, langsung bapak ini, ingat namanya siapa? Rothschild. Bapak ini langsung ngubungin, telepon, bro, namanya Balfour, bro, kan sudah kita pegang nih tanah nih. Oke, gimana kalau aku minta sekarang, bro? Segera bikin surat resmi. Oke, next. Surat resmi langsung dibikin. Inilah kemudian suratnya yang dibuat oleh Arthur James Balfour. Yang bisa bahasa Inggris silakan dibaca. Yang nggak bisa bahasa Inggris, nasib. Gampangnya apa? Gampangnya adalah saya menyampaikan pada Anda permintaan dari Federasi Zionis sudah disetujui oleh kerajaan Inggris. Dan saya memberikan kepada Anda tanah ini dan kami siap membantu Anda dan mengawal Anda menduduki tanah ini. Sampai di sini paham? Oke, next. 1922 Liga Bangsa-Bangsa yang diketuai oleh Inggris akhirnya menerbitkan mandat for Palestine untuk menjadi legalitas bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke sana. Next. Mulai dari sini udah banyak masalah nih. Orang-orang datang sana settlement, ngerebut tanah orang, ngebunuh orang, masalah-masalah lokal. Ini kenaikan pengungsi ke sana tuh dari tahun 1920 sampai tahun 1945. Sebelah kanan tuh adalah ada angka-angkanya. Orang-orang itu pendatang-pendatang haram ke sana semua tuh. Penjajah-penjajah datang ke sana, semuanya pengen tanah, semuanya pengen tempat, dan mereka bilang, ini tanah nenek moyang kami dari 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada orang datang lalu bilang, ini tempat nenek moyang saya. Utsmani sudah kalah, kalian nggak punya pelindung lagi. Ini rumah nenek moyang saya dari 3000 tahun yang lalu. Sedangkan yang ngomong nggak punya klaim apapun. Menurut saya, menurut Anda semua, saya lawan atau saya diem? Saya lawan atau saya diem? Bisa difahami ya? As simple as that. Ini masalah sederhana sekali. Ada orang masuk, di situ sudah ada orang dan dia bilang ini rumah saya, ini istri saya. Saya bisa apa aja? Nah, ini masalahnya. Oke, next, kalau gitu kita lihat apa yang terjadi kemudian setelah itu. Nah, PBB ikut-ikutan. By the way, teman-teman sekalian, Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1916. Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945. 1945 ganti penguasa dunia dari Inggris menjadi Amerika. Amerika ganti dari Liga Bangsa-Bangsa menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa. Lalu kemudian Persekutuan Bangsa-Bangsa ngelihat, kalian ini ribut dari tahun 1922. Dari awal kalian ini ketika ada pendatang-pendatang Israel kalian ribut terus sampai dengan 1946. Ya udahlah, saya damaikan. Gimana caranya? Rumah bagi dua. Terima atau enggak? Saya pernah diwawancarai lalu ditanya, kenapa sih kita nggak terima two state solution? Kenapa sih kita nggak coexist aja Israel dan ada Palestina? Pertama, yang nggak mau bukan orang Palestina, tapi yang menolak adalah orang Israel. Karena dalam buku dari Judenstadt mereka bilang wilayah kami dari Efrat sampai Nil. Mau apa kalian? Mereka bilang gitu. Mereka nggak mau terima. Karena kalau mereka terima, mereka terbatas wilayahnya. Paham sampai di sini? Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita terima, besok-besok ini jadi contoh bagi seluruh dunia bahwa Anda boleh masuk ke wilayah orang, ngebully orang, lalu kemudian matiin orang-orang, jajah orang-orangnya, yang masih hidup Anda kemudian tekan setekan-tekannya, nembakin orang sekenanya terserah, dan in the end of the day, kalau seluruh dunia protes sama Anda, ya udah kita bagi dua aja. Jadi paham ya maksudnya? Ini kan pembelajaran yang pengen disampaikan. Saya nggak mau terima kalau saya. Kenapa? Karena solusi penjajah cuma satu, keluar. Sebagaimana Indonesia minta bukan bagi dua negara, Hindia Belanda dan Indonesia. Tapi Indonesia mau merdeka. Maka orang-orang yang sudah pernah dijajah itu ngerti posisi kayak gini. Sedangkan orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, mereka ngomong kami bersama dengan Israel. Ya iyalah, lu juga kolonialis.
Jadi difahami Ibu sekalian. Next kalau gitu kita lihat, setelah dibagi dua gini terjadi kemudian problem lagi apa? Akhirnya Israel minta merdeka dan disetujui sama PBB, di backup oleh Amerika. Berarti bapaknya tadi siapa? Inggris. Maknya siapa? Amerika. Bidannya siapa? PBB. Akhirnya terjadi pembantaian demi pembantaian. Perang Arab Israel kita sudah tahu ini perang saya nggak mau bicara banyak tentang ini, tapi saya cuma mau ngasih tahu. Ada banyak orang yang bilang, kenapa negara-negara Arab itu nggak bergerak? Kenapa negara-negara Arab nggak bergerak? Sederhana, negara-negara Arab nggak bergerak karena mereka sudah tahu dari awal untuk apa mereka dibuat, bukan untuk mengganggu entitas Israel. Paham sampai di sini? Dan yang bilang kadang-kadang bukan saya. Maka saya bilang pada beberapa orang, tahu Lawrence of Arabia? Tahu Lawrence of Arabia? Belum tahu. Nah, maka saya ada satu film yang mau saya rekomendasiin, judulnya Queen of the Desert. Yang main Nicole Kidman, yang main Robert Pattinson, yang jadi itu loh Dracula ganteng itu. Nah, itu Robert Pattinson jadi T.E. Lawrence, orang yang ditugaskan sama intelijen Inggris untuk memecah belah kaum muslimin, termasuk untuk menyiapkan negara-negara yang nanti akan mensupport kepentingan-kepentingan Inggris dan juga tentunya adalah anak sayang mereka, Israel. Ini lihat yang terjadi. Hasil daripada perang pemikiran mereka adalah terpecahnya kaum muslimin. Kaum muslimin tidak lagi merasa satu tubuh. Nggak lagi kita punya Pak Haji Abdul Hamid tadi yang mau melindungi umat Islam di seluruh dunia. Padahal pas masanya Abdul Hamid ada seorang dari Prancis yang pengen mementaskan teatrikal tentang Rasulullah Muhammad hasil daripada tulisannya Voltaire, orang Prancis. Maka kemudian Abdul Hamid bilang, jangan, kalau kalian mentasin dengan Muhammad, nama Muhammad ini suci bagi kami. Kalau kalian berani mementaskan, maka kami akan protes. Masih dipentaskan juga. Maka Abdul Hamid bilang, maka saya akan menggerakkan satu telunjuk saya yang akan mengirimkan ratusan ribu orang muslim ke negeri Anda. Maka nggak jadi dipentaskan. Inggris bilang, kalau lu nggak berani, Cis, gua aja yang mementaskan. Akhirnya Inggris mengambil alih, mau mementaskan tentang teatrikal Nabi Muhammad. Maka Abdul Hamid bilang, kalau kalian berani, gak apa-apa, nanti kita akan lihat, kalian gak usah saya balas, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Inggris gak berani. Ada nggak kira-kira marwah kita zaman sekarang seperti itu? Gak ada. Coba lihat nih, ini wilayah Palestina, kemudian sebelum tahun 1946, sebelum PBB mengumumkan wilayah Israel, lalu kemudian setelah mengumumkan wilayah Israel, setelah perang 6 hari, orang bilang wajar dong perang, mereka kehilangan wilayah. Bro, sis, perangnya itu di mana? Kehilangan wilayahnya di mana? Coba lihat dulu dari awal itu seperti apa ceritanya. Maka orang-orang yang ngelihat sejarah dari awal itu nggak bakal dukung keburukan. Maka orang bilang ada 3 yang nggak mungkin bersatu. 1 akal sehat, 2 pemahaman sejarah, 3 dukung Israel. Paham Ibu sekalian? Rasulullah SAW memesankan pada kita, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau sudah rusak itu akhlak negeri Syam, termasuk orang-orang di Palestina, tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.